Habis sudah kesabaran. Itulah yang kini tengah dirasakan oleh Dewi Persik yang lagi-lagi mendapatkan hujatan serta fitnah dari haters yang sangat menyakitkan hatinya. Setelah melakukan laporan polisi di Polres Jakarta Selatan, kali ini Dewi Persik melaporkan haters lainnya ke Polres Depok karena salah satu kalimat fitnahan terhadap dirinya yang menyebutkan dirinya mandul. Tahu hal itu adalah fitnah. Tanpa berpikir dua kali, Dewi Persik pun akhirnya melangkahkan kakinya ke Polres Depok untuk membuat laporan polisi terhadap haters yang sudah menginjak-injak harkat dan martabatnya serta keluarga besarnya. Lalu, seperti apa kerugian yang dialami Dewi Persik atas hujatan dan juga fitnah haters yang menyebutnya mandul? Di lain kisah, kasus hukum yang dialami publik figur lainnya adalah kemenangan yang diumumkan oleh Dr. Richard Lee atas putusan pra-peradilan pengadilan yang dimenangkan olehnya atas seterunya Kartika Putri. Lalu benarkah Dr. Richard Lee tidak bisa memaafkan Kartika Putri? Di sisi lain, dalam kasus yang berbeda, pihak Dito Mahendra akhirnya muncul serta mengklarifikasi kabar terkait uang kerugian dengan nilai Rp17.500.000 yang membuat Nikita Mirzani ditahan. Seperti apakah pihak Dito ketika menanggapi hal tersebut? Dan benarkah selain kerugian tersebut, ada juga kerugian lain yang dirasakan oleh Dito Mahendra? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Habis sudah kesabaran Dewi Persik. Seperti itulah yang kini sedang dirasakannya. Hal ini bermula karena Dewi Persik merasa jengah karena selalu mendapatkan hujatan dan juga fitnah yang luar biasa dari para haters yang ditujukan kepadanya, yang tentu saja sangat menyakiti hatinya. Dewi Persik pun mengatakan jika dirinya selama ini bersikap diam. Namun ternyata sikap diamnya selama ini pun dianggap dan ditanggapi lain oleh para haters. Maka sebagai warga negara yang baik, Dewi Persik pun dengan tegas melaporkan haters tersebut yang mengucapkan bahwa Dewi Persik adalah mandul. Ya, kalau aku pribadi sih sebagai warga negara yang baik, dan negara Indonesia kan memang mempunyai hukum yang berlaku. Jadi aku ya sebagai warga negara yang baik yang merasa terganggu dengan statement-statement yang tidak baik dan yang mengarah pada penghinaan dan juga fitnah. Jadi ya saya wajib untuk lapor. Saya nggak tahu namanya itu siapa. Ada beberapa, cuma saya nggak tahu namanya. Saya cuma tulis akunnya aja karena saya nggak tahu dan nggak kenal orang itu. Menghina yang seperti apa sih, Mei? Menghina yang seperti apa sampai ada dilaporin? Ya, mandul, itu kan perlu dibuktikan ya sayang. Terus kemudian rumah, masalah sebenarnya itu nggak masalah, cuman ini terus-terusan loh mas. Bolak-balik saya sudah mencoba untuk mengikuti kata istilah diam itu emas, tapi ternyata diam itu emas itu sepertinya saya harus melakukan sesuatu hal yang tegas aja gitu. Kayaknya saya melakukan. Ada berapa akun? Ada beberapa. Kalau udah sangat menyebut nama aku Dewi Muria Agung, alias Dewi Persik, bla 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 bla, sampai menyinggung tentang mandul, sampai menyinggung tentang 3 kali janda. Sebenarnya nggak apa-apa, memang itu faktanya 3 kali janda. Tapi mungkin aku perlu membela diri juga di sini bahwa aku sebagai perempuan, kalau saya ini perempuan ya, saya nggak bicara dengan laki-laki, maksudnya ini mbak perempuan.
mbak perempuan dan nggak kepengen ya pernikahannya itu gagal ya Mas. Pengennya itu selamanya, tapi kan saya merasa bahwa saya tidak selingkuh loh. Saya bercerai karena saya diselingkuhi, saya bercerai karena saya mengalami KDRT. Jadi kalau misalkan saya tidak mampu untuk menjalani sebuah hubungan rumah tangga, bukan berarti saya perempuan yang tanda kutip nggak baik. Saya cuma nggak mau aja dijadikan pelampiasan dengan tangan, kaki, ya kan, dicekik. Nanti suatu saat saya akan keluarkan foto saya zaman dulu. Kenapa saya bisa berbicara mengenai KDRT? Sekali lagi bukan tentang Lesti atau Bilar ya. Dari kemarin teman-teman tuh menanyakan tentang KDRT loh. Ingat nggak zaman pertama kali gitu. Jadi tapi sama mereka itu di seolah-olah itu saya berbicara tentang kedua orang itu, akhirnya saya diserang. Saya nggak tahu apakah mereka memang membela secara naluri atau imitasi, saya nggak tahu. Tak hanya kerugian moral yang dirasakan oleh Dewi Persik, namun kerugian secara materi pun juga dirasakannya akibat ulah haters tersebut yang sudah menyebarluaskan di media sosial tanpa adanya pertanggungjawaban dari haters tersebut. Dewi Persik pun mengatakan jika dirinya mengetahui hujatan dan juga fitnahan haters ini berada di wilayah Depok, sehingga ini pun menjadi alasan Dewi Persik untuk melaporkan haters ke Polres Depok. Dewi Persik pun juga menjelaskan bahwa laporannya terhadap haters di Polres Jakarta Selatan dengan laporan yang baru saja dibuat di Polres Depok berbeda dan tidak berkaitan. Namun satu hal yang pasti, Dewi Persik mengatakan jika laporan yang sudah dibuat tidak akan dicabut baik di Polres Jakarta Selatan maupun di Polres Depok. Ya, ada dua pekerjaan ya. Dua pekerjaan, tapi yang satu pekerjaan nggak usah inilah, yang satu pekerjaan ini aja. Kalau yang satu pekerjaan itu berkaitan dengan TV dan karena nggak pakai kontrak kalau TV kan Mas. Tapi yang satunya lagi itu pakai kontrak. Jadi karena ada isu-isu ini loh rame-rame di TikTok apa segala macamnya. Jadi klien merasa bahwa waduh untuk sementara ntar dulu ditunda gitu. Itu kan juga merugikan aku. Sedangkan jadwalnya udah lama banget kan, udah 5 bulan yang lalu. Cuma gara-gara si perempuan itu kohar-kohar terus diberanda terus gini. Jadi intinya mereka nggak mau aku ada masalah dengan siapapun. Beda. Kalau yang di sana masih. Bang Sandi nomor LP-nya berapa? Belum dicabut yang di sana masih ya. Teruskan masih loh. Jadi berarti dalam keputusan Mami sendiri, Mam? Keputusan Mami sendiri. Kemarin siapa ya? Kemarin Kis yang wawancara mamaku. Mamaku nggak jawab kan? Mamaku nggak bilang dicabut. Ya berarti terusin Mas. Gimana dong? Berarti ini juga dari Mama juga Mas disuruh ngelaporin juga yang ini. Ya karena mbak mamiku tuh kemarin sempat sakit drop. Yang pertama yang pas aku dipanggil loan, itu, mami aku sempat drop. Ada di situ ada dokumentasinya, kemarin sempat wawancara langsung. Jadi mamaku bilang bagaimana, apakah mau dicabut atau enggak? Mamaku bilang nggak tahu. Pokoknya saya ini lagi kesel hatinya masih gitu. Iya, jadi hari ini tadi Mbak DP berkonsultasi dengan kita terkait apa yang gimana? Handphone merah. Ya, jadi pada hari ini Mbak DP datang ke Polres Metro Depok ya, berkonsultasi dengan kita terkait masalah yang dirasakan cukup mengganggu ya. Kita sudah berkoordinasi juga ya, kemudian kita sepakat untuk adanya pembuatan laporan polisi untuk menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh akun-akun tersebut ya. Sudah ada beberapa akun dan video-video yang sudah dikirimkan ke kami selaku penyidik untuk kita lidik lagi ya. Kita pastikan lagi nanti pemiliknya siapa ya. Yang jelas penerapan pasal dari Undang-Undang ITE kita terapkan di situ untuk sementara seperti itu. Pasalnya pasal berapa? Sementara kita terapkan pasal 27 sama 36 ya. Tapi nanti dalam perkembangannya ini kan baru hari pertama ya. Kita akan kembangkan lagi. Kita belum tahu Karena apa. ada beberapa kontrak yang dibatalkan. Kenapa saya terapkan pasal 36? Ada beberapa kontrak kerja yang dibatalkan terkait dengan pemberitaan tersebut sehingga mengganggu perekonomiannya, sehingga kita terapkan pasal itu. Namun dalam perkembangan nanti kita beritahu lagi. Nomor LP-nya berapa? Gimana? Udah bikin laporan berarti? Sudah bikin laporan. Nomor LP-nya? Sudah. Wah, enggak hafal saya ya. Dan di lain kisah, pihak Dr. Richard Lee mengumumkan jika dirinya memenangkan kasus hukumnya dengan Kartika Putri dengan putusan pra-peradilan Pengadilan Jakarta Selatan.
Seperti apa amarah dan emosi Dr. Richard Lee yang mengakui tidak bisa memaafkan Kartika Putri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Permasalahan kasus dugaan pencemaran nama baik dan juga ilegal akses yang menimpa Dr. Richard Lee memang tidak dipungkiri menyita waktunya cukup lama. Harus berurusan dengan kasus hukum selama 2 tahun belakangan, Dr. Richard Lee pun merasa begitu banyak mengalami kerugian dalam kasus tersebut. Ya, seperti diketahui, Dr. Richard Lee pun ditetapkan sebagai tersangka dan dijemput paksa oleh pihak berwajib pada Rabu 11 Agustus 2021 lalu di kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Dr. Richard Lee bahkan mengungkapkan jika ia sempat ditahan di dalam satu ruangan yang menurutnya dihuni 80 orang dari berbagai kasus kejahatan termasuk juga kasus terorisme. Untuk itu, setelah kemenangan ini, Dr. Richard Lee pun juga mengaku tidak akan memaafkan seterunya itu. Gede banget. Mungkin kalau dilihat ya, orang lain lihat ya, Dr. Richard banyak banget dapat dukungan, 300.000 petisi, pasien masih banyak. Itu beruntungnya saya. Bayangkan kalau tidak ada kasus ini, itu lebih lagi. Tapi gara-gara kasus ini, saya nggak bisa sampai di puncak. Saya bilang hampir tidak ada orang di Indonesia. Ada nggak di Indonesia yang ditangkap seperti itu? Yang kayak teroris dijemput, diangkat, terus masih hidup di Indonesia. Masih bisa ketawa. Masih bisa bikin acara. Saya pikir nggak ada, cuma saya satu-satunya. Berarti saya beruntung banget lah sebenarnya. Beruntung banget sebenarnya. Dan dari semua yang ditangkap, ditahan, di penjara, bisa keluar dan bisa ketawa dan bisa menikmatin seperti sekarang, bisa dapat putusan bahwa saya tidak bersalah. 1 juta nggak satu orang. Mukjizat. Pasien saya masih banyak, orang yang memuji saya masih banyak, yang ngedukung saya masih banyak. Itu mukjizat yang luar biasa. Tapi andai kata tidak ada kasus ini, bayangkan, Mbak. Bayangkan, ini kan kasus ini kan sangat mendowngrade saya sekali. Saya nggak bisa nafas. Dan saya baru tahu ternyata penjara seperti itu. Saya nggak ngomong dendam ya, saya sampai sekarang tuh nggak ngomong dendam, tapi seperti kesel ya. Dongkol, kesel. Kalau dendam itu kayak saya pengen bales, saya pengen dia mati atau saya pengen dia di penjara. Kalau kamu tanya dengan saya seperti jawaban saya tadi, saya tidak ingin dia di penjara. Saya tidak ingin dia ada apa-apa. Saya nggak mau. Ya saya cukup ya beliau mendapatkan hidayah, mungkin saya sudah seneng banget. Kalau untuk sekarang masih berat banget saya. Dengan apa yang semua yang saya lalui sampai detik ini untuk memaafkan dia, sampai sekarang saya belum bisa. Tapi nggak tahu kalau ke depan. Ngapain? Nggak usah. Soal mau memberikan maaf, tidak memberikan maaf itu satu hal yang berbeda ya. Dan perlu digarisbawahi di sini adalah Kartika Putri sebagai pihak korban. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dengan proses pra peradilan yang saat ini didapatkan oleh pihak saudara LL, bukan dengan demikian kasus ini akan berhenti begitu saja, tidak. Kenapa? Karena kita akan melakukan suatu upaya-upaya hukum lanjutan menyikapi pertama putusan pra peradilan, dan kedua kita akan tetap meminta agar supaya kasus ini akan tetap berjalan, ya seperti itu. Aspek formil tentunya nanti bisa kita sikapi seperti apa. Kita akan komunikasikan dengan pihak penyidik, ya. Akan tapi tentu kita sudah mempersiapkan upaya-upaya hukum lanjutan terkait dengan putusan pra peradilan ini. Terlebih lagi dasar pertimbangan hukum hakim yang sangat luar biasa membuat kita surprise, ya. Kita tahu bersama bahwa SKB 3 Menteri tidak berlaku surut, ya, tidak berlaku surut. Untuk itu kita
bisa menggarisbawahi ada apa dengan putusan pra-peradilan yang terjadi saat ini. Yang walaupun bagaimanapun kita harus menghormati putusan dari pihak hakim pemeriksa. Akan tapi kita juga akan menyikapi ya terkait dengan digunakannya Di lain kisah, pihak Dito Mahendra pun akhirnya muncul dan mengklarifikasi kabar terkait uang kerugian dengan nilai Rp17.500.000 yang dijatuhkan kepada Nikita Mirzani sehingga membuat Niki ditahan di Rutan Serang. Lalu, seperti apakah penjelasan dari pihak Dito yang mendapatkan tanggapan sinis dari pihak Nikita Mirzani? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Meninggalkan kabar terkait aktris Kartika Putri, kasus dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan aktris sensasional Nikita Mirzani kepada Dito Mahendra memang sudah dilangsungkan beberapa hari silam. Digelar dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Pihak Nikita pun sampai saat ini mengaku masih tidak menyangka jika dakwaan dengan jumlah Rp17.500.000 itu dapat membawa Nikita sampai ke persidangan dan membuatnya ditahan di Rutan Serang. Lantas, seperti apakah pihak Dito Mahendra ketika menanggapi hal tersebut? Dan benarkah selain kerugian tersebut, ada juga kerugian lainnya yang dirasakan oleh Dito Mahendra? Ketawa aja. Udah cukup ya. Ketawa aja. Kan kalian dengar sendiri tuntut apa, ya. Udah cukup ya. Karena alasan untuk bisa menahan itu adalah pasal 36 yang menimbulkan kerugian. Makanya kemarin waktu sidang saya tanyakan ke majelis hakim apakah ini salah ketik atau tidak. Takutnya salah ketik 17 miliar terus tertulis 17 juta. Ternyata tidak salah ketik, benar 17.500.000. Makanya silakan Anda tanya. Oh iya, begini teman-teman sekalian mengenai kerugian 17,5 juta rupiah itu. Begini. Ada yang bilang nih, kan gitu. Ini kan jumlahnya 17,5 juta. Kok dipersoalkan, kan begitu? Kok bikin heboh gitu. Jadi begini, kalau kita membaca pasal 36 Undang-Undang ITE, di sana hanya menjelaskan perbuatan yang dilarang. Ya, perbuatan yang dilarang itu antara lain di sana dikatakan bahwa kalau pelanggaran terhadap pasal 27 termasuk tentu ayat 3 sampai pasal 43 yang menimbulkan kerugian. Sesungguhnya ada kerugian yang lebih hebat dari itu, lebih besar dari itu, yakni kerugian yang terkait dengan reputasi, nama baik. Reputasi, nama baik itu jauh lebih mahal. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.